Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Hadirin jamaah Masjid Jami'atuz Zahidin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, maunah yang Allah curahkan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas dan juga kegiatan ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke masjid ini menjadi amal ibadah kepada kita. Amin ya rabbal. Dalam surah Yasin surah 36 nomor ayat yang ke-12 Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta. Orang yang meninggal kelak akan kami hidupkan kembali. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Semua tapak kaki, bekas-bekas langkah, wa kulla syai'in, semuanya itu ahsaynahu fi imamin mubin, kami tulis dalam catatan amal ibadah mereka. Mudah-mudahan langkah kita menjadi amal ibadah di hadapan Allah. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 13 sampai 15 menit ke depan insyaallah kajian kita hadis dari ada yang disebut dalam Abu Daud, ada 7 periwayat hadis, kutubus sittah ada 6, ada juga yang 7. Yang pertama namanya Imam Bukhari, yang kedua ada Imam Muslim, ada Abu Daud, ada Ibnu Majah, ada Tirmizi, ada Nasai, ada Imam Ahmad. Dan hadis yang kita kaji ini adalah hadis riwayat dari Abu Daud, bersumber dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mendengar dari Nabi, kemudian disampaikan oleh sahabat ke tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'it tabi'in, sehingga sampai kepada Abu Daud, sehingga sampailah kepada kita. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Bahwa Nabi SAW ketika pergi menunaikan ibadah ke Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, belum mendapatkan seorang laki-laki dari golongan Ansor. Saat itu ada 2 golongan di Madinah, ada namanya Muhajirin, orang yang hijrah dari Makkah menetap di Madinah. Ada yang kedua penduduk asli Madinah, disebut dengan Ansor. Ansor asal katanya Nasoro. Ansor artinya penolong. Muhajirin asal katanya hijrah, orang yang berpindah dari Makkah ke Madinah. Muhajirin, penolong, penetap yang ada di Madinah, namanya golongan Ansor. Golongan Ansor ini namanya Abu Umamah. Abu Umamah berdoa berzikir sepanjang hari di masjid, sehingga Nabi SAW heran dan bertanya, saudaraku, sahabatku Abu Umamah, dari tadi engkau kulihat di sini berdoa terus, bertakarrub pada Allah, bermunajat. Apa yang engkau lakukan di sini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya saya bukan berdoa dan berzikir panjang, tapi saya saat ini sedang dikejar-kejar orang karena saya punya utang kepada dia. Jadi kalau saya pergi ke rumah, dia akan datang. Kalau saya pergi ke pasar, nanti akan jumpa. Kalau pergi ke rumah teman, mungkin dia akan tahu. Tapi kalau saya ke masjid, mungkin yang menagih utang tidak akan datang. Ini ceritanya di Madinah. Kalau pergi dia ke masjid, orang yang punya piutang tidak akan menagih. Kalau di tempat kita, mau ke masjid lari, ditagih orang juga kalau masalah utang. Al-Baqarah, surah kedua, nomor ayat 282. Ayat yang paling panjang di Quran adalah berkenaan dengan utang. Karena silaturahim begitu banyak terputus hanya gara-gara masalah utang. Nabi menjelaskan, iyyakum waddain, kalau bisa jangan berutang. Fa innahu hammum bil lail,
membuat di malam hari tak nyenyak tidur, wa ada'um bin nahar, membuat di siang hari tak bebas pergi kemana-mana. Saya ulangi, kalau bisa, kata Nabi, hindarkanlah berutang. Apa akibat dari utang? Ketika malam tidur tak nyenyak, terfikir dengan utang. Ketika di siang hari tak bebas, tak merdeka, mau pergi kemana-mana karena takut jumpa dengan orang yang mengasih utang. Karena Abu Umamah menjawab, aku kesini untuk menghindar dari orang yang menagih utang, Nabi mengatakan, maukah kamu kuajarkan satu doa? Apabila doa ini engkau baca, maka engkau terbebas dari perasaan dililit utang. Ini doa. Dalam Islam diajarkan kepada kita harus ada usaha, harus ada doa. Orang yang kuat usaha, doa tidak ada, sombong. Sebaliknya, orang yang kuat doa, usaha tak ada, pesong. Maknanya harus sesuai dua-duanya, ada ikhtiar, usaha yang kita lakukan, tapi jangan lupa, biar sombong itu jauh dari hati kita, kita tetap bermunajat, berdoa pada Allah. Ketika nikmat ada, yakinkan di hati kita, ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar tidak timbul takabur dan sombong. Maukah kamu kuajarkan? Apabila 8 doa ini kamu bacakan, kamu akan merasa terbebas dari perasaan dililit oleh utang. Ini bagus kita amalkan ketika punya utang, apalagi sekarang keadaan kita ekonomi menjerit karena corona sudah 9 bulan lebih belum pergi. Oleh karenanya, yang pertama diajarkan oleh Nabi doa itu, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min golabatid dain wa qahrir rizal. Itu kalau kita doa sendiri. Kalau imam yang membaca a'udzu digantinya menjadi na'udzu. Allahumma inni a'udzu kalau sendiri, kalau rame-rame berjamaah Allahumma inna na'udzu karena kami. Pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, aku berlindung padamu dari perasaan risau, gelisah tentang masa depan. Biasanya, Bapak, Ibu, kejahatan banyak timbul karena kekhawatiran terhadap masa depan mau makan apa. Kekhawatiran terhadap masa depan, nanti saya siapa yang menolong. Kekhawatiran terhadap masa depan, nanti kalau sakit siapa yang membantu. Disitulah lahirnya korupsi. Karena takut kalau nanti jabatan tak ada lagi, apakah orang masih hormat pada saya? Kalau uang sudah tidak ada. Jadi selagi jabatan masih ada, mainkan dulu, tumpuk dulu. Ketika nanti jabatan sudah hilang, jabatan sudah selesai, tenang, karena masih ada persiapan yang sudah disiapkan sebelumnya. Sama dengan orang yang terkena riba, itu karena takut dengan masa depan. Maka yang kita minta pertama, aku berlindung padamu ya Allah dari rasa gelisah terhadap masa depan. Bahasa Arabnya hammi. Masa depan itu memang pasti, tapi kita belum tentu ke sana. Oleh karenanya, kekhawatiran jangan berlebihan di hati kita. Oleh karenanya kita membaca Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung padamu. Maknanya, tolonglah aku ya Allah, biar hatiku tidak risau terhadap masa depan. Karena banyak kejahatan timbul karena takut yang berlebihan terhadap masa depan, sehingga yang haram pun diambil oleh dia. Maka ada 3 yang merusak seorang hamba dalam satu hadis Nabi SAW. Yang pertama namanya suhul muta', penyakit suh. Suh artinya memanfaatkan orang lain. Kalau bakhil tak mau berbagi dengan orang, tapi dia mau menikmati hasil dari dia. Kalau sama orang tak mau dia berbagi. Tapi kalau suh itu lebih parah. Jangankan untuk sama orang, apa yang dia punya tak mau dia nikmati. Dari mana dia ambil untuk kebutuhan dia? Dia ambil, dia ciduk dari orang lain. Namanya suh. Penyakit suhul muta', penyakit suh yang ditaati, yang diikuti, membuat seorang rusak. Yang kedua, membuat seorang hamba rusak itu wahawa muttaba', mengikuti hawa nafsu. Karena yakinkan dalam hati kita, Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan, tapi bukan yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan terkadang belum cocok dengan keadaan diri kita. Maka Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 216,
asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci dengan sesuatu padahal itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka dengan sesuatu, menginginkan sesuatu, tapi itu tak baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kita tidak tahu apa-apa. Kata kuncinya yang pertama merusak hamba tadi, suhul mutok, sifat pelit yang diperturutkan sehingga dia tidak mau menikmati hartanya, malah diambil dari harta orang lain untuk kebutuhannya. Yang kedua, hawa nafsu yang diikutkan. Yang ketiga, i'jabul mar'i li nafsi. Takjub, heran dengan diri sendiri. Maknanya suka memuji diri, merasa hebat dari orang lain, itu seorang hamba akan rusak. Kata kuncinya kembali ke laptop. Yang pertama tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa risau terhadap masa depan. Seorang hamba kita, umat Islam, orang beriman, bergantunglah kepada Allah. Contoh yang sepele. Kalau kita bersandar ke tembok ini, temboknya runtuh, kita pun jatuh. Bersandar ke tiang, tiangnya hancur, kita pun jatuh. Tapi kalau bersandar kepada Dia, Allah yang tidak akan mati, yang tidak akan bangkrut, insya Allah hati kita akan tenang. Intinya berharap hanya pada Allah. Kalau berharap kepada orang lain, berharap kepada harta kita, berharap kepada anak kita, timbul hammi dalam pemikiran kita, khawatir terhadap masa depan. Yang kedua, wal hazan, doa yang diminta tadi itu, aku berlindung padamu ya Allah dari rasa sedih. Kalau hammi itu kaitannya masa depan, khawatiran berlebihan terhadap masa depan. Kalau huzni, kesedihan, berarti yang sudah berlalu di masa lampau. Seorang hamba, seorang mukmin, kita diajarkan yang lalu biarlah berlalu. Andaikan ada salah di masa lalu, seorang hamba dianjurkan untuk mengingat. Selain mengingat, berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi hal itu lagi, kemudian bertaubat kepada Allah. Berapa banyak perbuatan yang tidak baik hanya gara-gara kesedihan yang berlebihan. Orang biasa sedih karena kehilangan apa yang dia sukai, kehilangan anggota keluarga, sedih berlebihan, ujung-ujungnya gantung diri. Kehilangan harta, sedih berlebihan, ujung-ujungnya minum baygon. Kehilangan anggota keluarga, kehilangan yang kita sukai, sering setan masuk dari jalan itu supaya kita membuat hal-hal yang tidak baik. Maknanya sedih boleh saja, tapi kalau sedih terlalu berlebihan sehingga kita tidak bisa hidup dengan normal dan kesedihan mendorong kita untuk perbuatan yang tidak baik, maka kita berdoa pada Allah, ya Allah, aku berlindung padamu. Maksudnya, aku bermohon kepadamu ya Allah, tolonglah aku biar aku tidak risau, tidak khawatir terhadap masa depan dan tidak selalu sedih memikirkan yang telah berlalu. Mungkin kita salah di masa lalu, tapi yakinlah dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Semua anak cucu Nabi Adam pasti punya salah dan punya dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Tapi orang yang bersalah yang terbaik adalah orang yang taubat kepada Allah. Taba yatubu artinya kembali. Taubat kembali kepada Allah. Pada dasarnya jalan kita siratal mustaqim, lurus. Tapi ketika keluar dari syariat, keluar dari undang-undang yang diberikan Allah pada kita melenceng, artinya tidak di jalan yang lurus lagi, taubat kembali ke jalan yang tadi. Pada dasarnya kesedihan di masa lalu mungkin salah kita atau karena apapun, jangan terlalu dibuat bersedih. Kita berlindung pada Allah biar kesedihan itu hilang dari kita. Tapi jangan lupa, walaupun masa lalu, kalau utang bayar. Karena Nabi mengatakan, ittaquz zulma, takutlah terhadap kezaliman. Fa inna zulma zulumatin yaumal qiyamah. Karena kezalimanmu pada orang menjadi kegelapanmu di hari kemudian, maknanya memberatkan kita di hadapan Allah. Insyaallah 6 lagi kita kaji pada Rabu mendatang. Dan Bapak Ibu, kalau tadi susah untuk doanya dihafal, nanti boleh lihat Facebook fanpage dari Masjid Jami'atuz Zahidin. Jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.